kembali lagi di podcast MAP, podcast kesejahteraan mahasiswa. Yang pada pagi hari ini kita mau ngobrol santai bareng sama teman-teman dari KPS. Apa itu KPS ya? Kita langsung ngobrol aja sama teman-teman KPS yang ada di sini. Nah, nih bisa perkenalan Mas dari teman-teman KPS. Masnya masih apa? Iya, perkenalkan saya Rio. Mas Rio. Sebagai Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu. Wah, Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu. Ya, lengkapnya Komunitas Peradilan Semu Storia Contraria Association. Storia Contraria Association. Wah, susah juga ya namanya ya. Oke, dari Mbaknya? Oke. Halo, aku Alifa. Alifa. Aku di sini dari Ketua Divisi Kompetisi. Ketua Divisi Kompetisi dari KPS ya. Iya. Angkatan? Angkatan 22. Oh, angkatan 22. Masih angkatan? 21. Oh, angkatan 21. Komunitas Peradilan Semu. Itu apa sih, Mas? Karena kan banyak ya menurutku mahasiswa yang mungkin kan baru di Fakultas Hukum nih. Yang belum tahu apa sih Komunitas Peradilan Semu, sedangkan komunitas-komunitas yang ada di kampus, yang ada di UNIF itu kan banyak. Dan khususnya kalau mahasiswa baru kan mungkin buat teman-teman mahasiswa baru kan juga belum tahu nih KPS itu apa, Komunitas Peradilan Semu itu apa, Komunitas Peradilan Semu itu apa sebenarnya? Komunitas Peradilan Semu itu bisa dibilang inti dari Fakultas Hukum ya, kayak orang-orang di Fakultas Hukum tuh tujuannya tuh yang dicari yaitu Komunitas Peradilan Semu. Nah, kita tuh beda ya dari komunitas yang lain, kayak ada bidang-bidang masing-masing kayak gitu. Bermasuk itu kan terkait keilmuan dan penelitian, sedangkan kita itu terkait inti dari hukum itu yaitu hukum acara, dan nalar-nalar hukum itu kita latih di situ seperti itu. Kalau berarti lebih ke gini ya, kalau tak tangkap lebih ke praktek dari ilmu yang dipelajari sama teman-teman. Bener kan? Lebih ke hukum acara, praktek dari apa yang teman-teman pelajari lah ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau di KPS sendiri itu apa namanya? Berarti ada berapa divisi? Divisi ada 4 ya. Iya. Apa aja? Divisi pertama tuh ada pimpinan umum ya. Oh, pimpinan umum PU. Itu ada ketua umum sama bendahara umum dan sekretaris umum. Divisi itu ada 4. Divisi PSDM, divisi kompetisi, PDD sama eksternal. Ya. Tapi peminatnya ya banyak ya Mas dari mahasiswa. Iya, peminat, apalagi ini kan baru ya, mahasiswa baru yang daftar. Kalau KPS sendiri itu di Fakultas Hukum ada sejak kapan Mas? Itu sejarahnya mulai dipikirkan tuh 2015. 2015 ya. Udah lama juga ya? Iya, termasuknya baru sih. Tapi masuknya itu baru sih. Termasuk baru? Iya. 2015. Ya kalau usia anak sekolah ya berarti 6 tahun baru masuk TK. Ya baru sih ya. Terus 2015 itu baru dikonsepkan. Baru dipikirkan sih. Baru dipikirkan, tapi jadi komunitas itu tahun berapa? Jadi komunitas resmi itu 2017. Berarti 2 tahun juga ya memikirkan tentang KPS itu gimana. Terus kegiatannya itu sehari-hari di komunitas tuh ngapain aja ya? Oke. Kamu dulu aja. Kalau komunitas tuh ya kayak biasa, kita kan komunitas ya, nggak terlalu formal seperti senat seperti itu ya. Nah, ya kayak pelatihan, terus lomba. Ya dari komunitas kami tuh yang penting tuh lombanya, Mas. Oh, lomba. Kita mencetak orang-orang untuk berprestasi di situ. Mood court. Ya, terutama mood court. Mood court tuh apa? Peradilan Semu. Oh, peradilan. Iya. Maaf sih, saya kurang pemahaman tentang hal itu. Terus berarti dari 2017 sampai 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sekitar 7 tahun berdiri di Fakultas Hukum. Itu kalau dari teman-teman KPS sendiri itu sebenarnya dari minat mahasiswa terkait dengan hal-hal, kalau aku lebih bertanya itu minat mahasiswa terkait hal itu tuh berarti masih banyak ya? Gini deh, sebenarnya ya kalau kita riset, kalau kita melihat dari segi peminat,
enggak yang sebanyak itu dibandingkan dengan UKM yang lain. Nah, Kalau kita pikir-pikir kenapa? Karena mungkin masih banyak yang belum mengerti KPS itu apa sih yang kita peroleh dengan kita mengikuti itu. Dan kira-kira aku butuh nggak sih sebenarnya? Masih banyak orang itu yang belum tahu ternyata. Dan untuk terutama aku sendiri ya, yang kemarin memutuskan untuk ikut, aku menyadari ternyata aku butuh. Relate berarti ya, untuk mahasiswa fakultas hukum tuh masih relate ya. Benar, ternyata aku membutuhkan itu. Berarti emang lebih tepatnya ya ilmu yang kamu pelajari bisa kamu praktekkan di sini kan, wadahnya gitu kan. Sebenarnya kan berarti buat teman-teman mahasiswa juga ini adalah salah satu komunitas yang mewadahi kemampuannya mahasiswa juga kan. Dari pelajaran ilmu-ilmu yang mahasiswa pelajari di sini naungannya, maksudnya di sini tempat dia menyalurkan ilmu yang dia dapat kan. Lebih tepatnya kayak gitu kan. Berarti sebenarnya ya kalau kayak gitu yang tak tangkap berarti mahasiswa itu ya kita berarti ke mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu sebenarnya teman-teman itu juga harus tahu lah apa aja komunitas dan lain sebagainya. Maka dari situ kita kan di sini ngobrol sama teman-teman KPS nih, ngapain aja dan lain sebagainya, biar teman-teman mahasiswa kan tahu. Kayak kemarin kan di PPA di FH kan PPA tuh. Di FH kan PPA kan teman-teman KPS juga udah expo buat memperkenalkan kan. Jadi ya menurutku ya sebenarnya banyak ya kegiatan yang positif, kegiatan yang bagus yang intinya itu membangun karakter dan juga bagaimana untuk teman-teman mahasiswa itu lebih aktif lah ya dia di sini. Terus kalau kegiatan kan tadi ada pelatihan, sistem pelatihannya di KPS itu gimana? Kan sebelum lomba kan mesti ada latihan toh. Lah latihannya itu gimana? Iya. Aku tak sambil minum ya. Boleh kamu. Ini berarti pertanyaannya latihan kalau misal ada perlombaan. Ada perlombaan atau ada latihannya tuh ada perlombaan apa ada latihan rutin apa gimana sih? Kalau dari bidang pelatihan itu contohnya misal kita ada pertemuan tergantung dari divisinya yang bikin ya. Ada pelatihan untuk bikin surat kuasa. Nah, yang kayak gitu-gitu, legal opinion. Tapi kalau dari pertanyaan Masnya tadi mungkin ke latihan untuk lomba. Nah, ini berarti kita jadi masuk ke perlombaan ya jadi ya. Bisa boleh. Oke. Kalau perlombaan itu kalau semisal lombanya itu NMCC, lomba moot court, lomba peradilan semu itu untuk latihan itu seperti biasanya kita ngeberkas. Jadi kita bikin berkas. Bikin berkas dulu ya. Bikin berkas yang kayak berkas real, berkas asli, berkas-berkas dari kepolisian, berkas dari kejaksaan, berkas dari advokat, berkas dari pengadilan yang sistemnya formatnya berkas mereka asli. Gitu. Bikin kopian aslinya seperti itulah ya. Tergantung kasus apa yang kita dapat pada saat itu. Berarti pelajaran yang benar-benar didapat sama teman-teman yang ikut komunitas di KPS itu ya relate-nya nanti sebagai orang lulusan sarjana hukum itu mau gimana dipraktisi kan. Nah ya manfaatnya banyak banget juga yang didapat buat teman-teman yang ada di situ. Kalau lomba tuh yang pernah diikutin apa aja? Dulu kita sempat ikut Piala Konservasi 4 ya tahun 2017. Ini yang lomba gede ya, lomba kayak motor kan yang paling terlihat kan motor. Itu ada konservasi 4 2017. Ya, terus ada lagi Piala Pradi itu TUN atau usaha negara. Terus ada lagi Piala MK. Piala MK itu tahun 2019 ya. 2019 atau 2020 ya? 19 ya. 19. Kayaknya itu. Terus ada lagi lomba-lomba lain yang kecil-kecil kayak lomba LO, mediasi dan sebagainya seperti itu. Masih tetap ikut banyak lomba dan sebagainya. Dan yang terakhir kemarin kita. Nah ini yang murah Yang terakhir tuh kemarin tuh aku dapat info sih, sepil-sepilan aja. Katanya habis memenangkan lomba ini alhamdulillah prestasi yang terbaru ditorehkan sama teman-teman KPS FH itu kemarin tuh habis ikut lomba dan menjuarai di lombanya itulah. Itu lombanya apa sih sebenarnya? Kan teman-teman mahasiswa juga kepo, ikut lomba apa tau gitu kan.
Kemarin sampai di-post di IG fakultas juga menang lomba apa aku nggak tahu juga kan gitu kan. Nah, itu lomba tentang apa gitu. Ya kemarin itu kita ikut Piala Konservasi 5. Ya. Itu lombanya di UNES yang menyelenggarakan UNES. UNES tuh Semarang berarti. Iya, UNES Semarang. Tentang tindak pidana kelautan dan perikanan. Kelautan dulu. Dan kehutanan juga. Alhamdulillah kemarin kita dapat juara 2. Alhamdulillah juara 2. Pada itu persiapan jenjang persiapannya tuh kurang lebih berapa lama untuk mempersiapkan lomba Dulu itu, sampai mendapatkan juara 2 itu? itu makan waktu banget sih. Waktu ya. Dulu itu screening September ya? Iya, Tahun yang Oktober lalu. sih, Oktober. Enggak, September akhir tuh kita udah mulai screening. Oh, iya, buat Terus, persiapan delegasi, anggota delegasi itu. September tahun lalu. Iya, Iya. September tahun lalu itu ada Wah, screening. lama juga ternyata ya. Udah setahun Iya. yang lalu ternyata. Terus Terus mulai kepilih lah siapa yang lolos, pembentukan delegasi kan, membentukan timnya. Terus kita mulai temu perdana, kita bedah kasus posisinya apa, ternyata tindak pidana perikanan dan itu kan termasuk dalam tindak pidana khusus. Terus baru setelah itu kita menentukan langkah, habis ini kita mau apa dulu. Terus kita pertama ngedatengin dari alumni ya, dari praktisi, Itu advokat. buat membahas ini kasus-kasusnya ya, analisis kasus. Kita bedah. jadi belajarnya ada Kasus dari alumni Iya. juga yang advokat Iya. langsung, praktisi langsung ya. Belajar juga dari mereka. Berarti. Iya. Terus Terus setelah mulai bedah itu kan kita dapat kasus posisi nih. Terus kita menentukan nih kira-kira dengan kasus yang seperti ini kita mau bikin terdakwanya siapa, atas dasar tuntutannya pasal apa, yang kayak gitu-gitu kan. oh iya. Oke, itu sebenarnya lombanya Maret. Lombanya Maret Lombanya kemarin. Maret kemarin sebenarnya. Tapi ternyata